Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Jadi di matematika sekarang kita masih belajar tentang pecahan. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya, sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan tersebut. Jadi Ibu ulangi, hari ini kita belajar, kalau sebelumnya itu belajar tentang bentuk pecahan, tentang apa saja: pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan dalam bentuk persen. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan tersebut. Misalnya yang pertama itu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi sudah bisa dikenali ya, yang mana pecahan biasa dan yang mana pecahan campuran. Seperti ini adalah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran ini kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini bacanya 2, 3 per 4. Ibu ulang, 2, 3 per 4. Nah, kita akan jadikan dia pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu misalnya 1 per 2, terus 2 per 3, itu ya, itu yang pecahan biasa. Nah, dari pecahan campuran ini kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Caranya kita kali dulu ya dari bawah. Misalnya ini 4 kita kalikan dengan 3, dikali ke kiri. 4 dikali 3. 4 kali 3 dapat 8. Jadi 4 kali 2, ini 4 kita kalikan dengan 2 ya. 4 dikali 2 dapat 8. Nah, 8 ini hasilnya, ini kan hasilnya sudah 8. Nah, 8-nya ditambah dengan 3. Ini sudah ada 8 ya. 4 kali 2 dapat 8. 8-nya ditambah dengan 3. 8 ditambah 3 dapat 11. Nah, kita tulis di sini dapat 11 per berapa? Pernya itu kita tetap tulis penyebutnya per 4. Jadi begitu ya. Ibu ulang sekali lagi. 4 dikalikan naik, dikali ke kiri ya. 4 dikali 2 dapat 8. Kemudian 8-nya ini kita tambahkan dengan 3. 8 tambah 3 dapat 11. Per ini 4-nya dari mana? 4-nya diambil dari penyebut. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk pecahan campuran ke pecahan biasa, kita baca lagi ya. 3, jadi dari depan 3, 5 per 6. Ibu ulang, 3, 5 per 6. Nah, sekarang 3, 5 per 6 kita mau jadikan pecahan biasa. Cara menjadikan pecahan biasa seperti yang tadi. Penyebut, jadi ibu ulang, ini pembilang, ini penyebut. Penyebutnya kita kali ke kiri. 6 dikali dengan 3. Kita kali naik di sini ke kiri. 6 dikali 3. 6 dikali 3. Dia dapat berapa? 6 kali 3 dapat 18. Jadi dia dapat 18 ya. Nah, 18-nya kita tambah dengan 5. 18 ditambah 5. 18 tambah 5 dapat 20. Ya, 23. Per berapa? Tetap kita tulis kembali ini penyebutnya per 6. Jadi ibu ulangi,
Ini penyebutnya kita kali ke kiri. 6 dikali 3. Terus 6 kali 3 dapat 18. Nah, 18-nya kita tambah dengan 5. 18 tambah 5 sama dengan 23. Contoh yang ketiga, 2, 1/2. Nah, tetap ya penyebutnya kita kali ke kiri. 2 kali 2 dapat 4. 4 ditambah dengan 1 dapat 5 per 2. Jadi 2 dikali dengan 2 dapat 4. 4-nya ditambah 1 dapat 5. Hasilnya 5/2. Nah, yang kedua kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Jadi kalau yang pertama tadi dari pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Nah, sekarang sebaliknya, dari pecahan biasa kita mau rubah ke pecahan campuran. Jadi kali ini kita akan masih ambil semua yang ada di sini, pecahan biasanya. Ini semua ya. Kita mau ambil, misalnya kita akan lakukan pembuktian apakah dia 23/4. Nah, 11/4 ini adalah pecahan biasa. Kita mau rubah jadi pecahan campuran. Caranya kita cakar ya di sini. Kita cari 11. Ini 11 kita bagi dengan, jadi kita bagi dengan 4. Nah, 11 dibagi 4 dapat berapa? Tidak ada ya perkalian yang kalau dikali 4 dapat 11. Kalau tidak ada, kita cari yang mendekati. 1 kali 4 terlalu masih jauh ya. Terus kita lanjut. Kalau 3 kali 4 dia dapat 12, berarti tidak boleh. Harusnya 2 ya. 2 dikali dengan 4 dapat 8. Nah, sekarang 11 dikurang 8 dapat 3. Nah, caranya ini duluan kita ambil. 2 kita tulis di sini, terus 3-nya tulis sebagai pembilang dan 4-nya sebagai penyebut. Makanya dia tertulis 11/4 sama dengan 23/4. Nah, contoh yang kedua kita mau buktikan lagi. 23/6 kita akan jadikan pecahan biasa. 23 dibagi 6. 23 bagi 6 dapat berapa? Tidak bisa ya. Jadi kita cari yang terdekat. 6 kali 1 dapat 6, masih terlalu jauh. Terus 6 kali 2 dapat 12, masih terlalu jauh. 6 kali 3 dapat 18. Itu agak dekat ya. Nah, 6 kali 4 24. Itu terlalu melampaui, jadi tidak bisa. Jadi sebentar Ibu untuk mencari pecahan biasa ke pecahan campuran, boleh lihat tabel perkalian yang pernah kalian buat ya waktu awal kita belajar matematika. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi ini kita kali dengan 3. 3 dikali 6 dapat 18. Nah, 23 dikurang 18 dapat 5. Nah, kita tulis seperti yang tadi. Tiganya duluan kita tulis, kemudian yang di bawah 5 per ini 6. Jadi ini yang pertama ya. Ini yang pertama kita tulis. Terus ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama itu ini kita tulis di sini 3, kemudian yang kedua 5 sebagai pembilang di atas, kemudian 6 sebagai penyebut di bawah.
Nah, yang ketiga tadi 5/2. Kita tulis di sini 5/2. Kita akan jadikan pecahan biasa ya. Pecahan campuran. Nah, 5/2. 5 dibagi dengan 2. Nah, perkalian berapa yang mendekati 5? 2 kali 1 dapat 2, terlalu jauh. 2 kali 2 dapat 4. 2 kali 3 dapat 6. Kalau 2 kali 3 berarti dia terlalu jauh, maka kita ambil 2 saja kali 2. 2 dikali 2 dapat 4. 5 dikurang 4 dapat 1. Nah, sekarang kita akan tulis di sini. Yang pertama yang mana lagi? Yang di atas ya. Yang pertama yang di atas kita tulis di sini. Kemudian yang di bawah, atas, bawah, kiri. Jadi begitu ya. Atas, kemudian pembilangnya 1, penyebutnya 2. 2 1/2 sama kan? 2 1/2. Contohnya 12/7. Contoh yang lain 12/7. Kita mau rubah ke pecahan campuran ya. Jadi kita tulis 12 dibagi dengan 7. Nah, 12 bagi 7 kita cari yang terdekat. 1 kali 7 dapat 7. Kalau 2 dikali 7 dapat 14, berarti lewat. Sedangkan ini 12, jadi tidak boleh lewat, tidak boleh lebih dari 12. Nah, berarti kita ambil 1. 1 dikali 7 dapat 7. Terus 12 dikurangi dengan 7 dapat, ya betul sekali, kita dapat 5. Nah, kita tulis di sini hasilnya seperti tadi, atas, bawah, kiri. Kita ambil yang di atas, dapat 1 per bawah 5/7. Hasilnya 12 bagi 7, 1, 5/7. Jadi kita ambil yang di atas dulu, kemudian yang di bawah, kemudian yang di kiri. Jadi 1, 5/7. Seperti itu ya. Jadi silakan sebentar soalnya seperti ini ya. Terima kasih.